media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. 102,8 FM. Sore ini seperti biasa kita akan berdialog terkait iman dan Islam, dan hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid. Karena Bang Ude ada di luar, kita secara online dengan Bang Ude, dan Anda bisa secara offline nanti juga seperti biasa. Kita coba hubungi dulu. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kameranya bagus? Iya, oke, mantap. Oke. Alhamdulillah. Tayyib. Iya. Bentar saya munculkan dulu. Oke, Jannah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di program kesayangan kita, Obrolan pada Ramadan, masih bersama dengan Bang Bude, walaupun kita terhalang jarak ya Bang Bude. Iya. Tidak lagi di sisinya katanya. Ya, ya. Seperti hari selama Ramadan, kita akan membahas tema-tema menarik. Salah satu tema hari ini terkait memakmurkan masjid Bang Bude. Ya. Insan-insan yang berada dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Radio Parepare. Dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau dapat langsung menghubungi kami di telepon atau WhatsApp di 0853 Sebelum kita lanjut ke dialog kita, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع على الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita berbincang lebih jauh terkait memakmurkan masjid, terlebih dahulu kita dengarkan fadilah malam ke-22 yang akan disampaikan oleh Bang Ude. Silahkan Bang Ude. Baik. Ya, insya Allah di mana saya berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insya mesra kita berada sebentar malam pada malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan dengan tema memakmurkan masjid. Dengan fadilah sebentar malam bahwa siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan datang pada hari kiamat sedang ia aman dari segala kesusahan dan kesedihan. Jadi ini yang didapat, ada dua kebahagiaan bagi mereka yang beribadah pada malam ke-22, yakni ketika mereka datang pada hari kiamat, itu tak ada lagi kesedihan bagi mereka dan tak ada susah bagi mereka. Semuanya itu adalah nikmat dan harapan yang besar dengan janji Allah yang begitu besar, yakni surga Jannatul Naim. Nah, itu yang didapat bagi orang-orang yang beribadah sebentar malam dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, demikian bisa mesra. Iya. Oke, seperti biasa telepon disiapkan, Facebook juga disiapkan. Ya, Bang Ude, sekarang ini kan banyak orang yang justru mendirikan masjid, bukan memakmurkan masjid. Sedangkan ikon ya, jadi ikon saja. Ya, semacam ikon lah seperti itu. Sementara masjid itu tidak penuh-penuh berdiri lagi. Masih seperti bagaimana melihatnya itu, Bang Ude? Saya melihatnya begini, fenomena kita mau jadikan Parepare seribu menara itu bagus, tetapi hendaknya harus dibarengi dengan bagaimana masjid itu tidak hanya didirikan sebagai rumah ibadah, tapi bagaimana kita memfungsikan betul bahwa masjid itu adalah tempat kita untuk meluangkan waktu kita untuk berdialog dengan Allah, menjadikan masjid itu sebagai tempat untuk membuang kotorannya hati. Kemudian masjid itu dibangun sesungguhnya niatnya memang karena ibadah kepada Allah sebagai rumah Allah, menghormati rumah yang suci. Nah, sekarang fenomenanya sekarang tidak, karena kadang-kadang kita membangun masjid ya karena hanya memenuhi kebutuhan. Wah, saya untuk bangun orang tua misalnya, saya hanya membangun masjid untuk jadi simbol bahwa di kota ini ada masjid yang seperti ini modelnya. Tapi bukan itu saya fungsinya, tetapi masjid itu difungsikan betul-betul dia hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana pekerjaan kita yang sesungguhnya? Bagaimana memakmurkan masjid itu? Kalau kita mau sebenarnya, Bang Dimas ya mesra, kalau kita mau berdasarkan kepada Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka nilai inilah harus kita bawa ke dalam masjid. Bagaimana caranya? Kalau pemerintahnya beriman baik, ya, imannya mantap, dia bertakwa kepada Allah, maka kegiatan yang bisa menghalangi memakmurkan masjid itu dikurangi. Ya, contoh gini, Parepare kan kota kecil, ya, hampir kita lihat lebih banyak keramaian di luar masjid daripada di dalam masjid. Iya. Itu kan bisa mengganggu juga sebenarnya.
Kemudian berani nggak kita untuk memberi instruksi ya, misalnya apakah dia peraturan wali kota atau apa saja misalnya, untuk itu warung-warung atau kafe-kafe bisa nggak dibuka setelah sholat tarawih 8 misalnya. Ini kan yang banyak menggoda kita. Akhirnya habis sholat isya selesai, tidak ada lagi yang tarawih, masjid kosong. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti perlombaan atau apa istilahnya itu, kayak pameran expo, itu kan harusnya diminimalkan itu untuk tidak terlalu eksis sebenarnya, tetapi bagaimana memeriahkan dulu, melakoni dulu kegiatan di bulan Ramadan, karena ini godaannya besar. Masyarakat itu lebih banyak antusiasnya ke lapangan, lebih banyak antusiasnya ke tempat-tempat keramaian, ada karaokean, ada lomba fashion, itu kan ya kegiatan-kegiatan seperti yang banyak, dan itu dilakukan di malam-malam Ramadan. Dan itu bisa saja mereka berdandan, mereka tidak lagi ke masjid. Padahal yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memamurkan masjid itu supaya menjadi sumber dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan ya, sekiranya memang kita ya modelnya sama lah, misalnya tidak usah terlalu mirip, ya adalah kesamaan sedikit ya. Misalnya kita ambil bagaimana tingkat kesadaran di orang-orang di Arab Saudi itu, setiap azan itu pintu-pintu warung, pintu-pintu kedai, atau apa saja itu secara otomatis mereka tertutup. Tak ada lagi pelayanan di situ. Itu kan ya suatu kegiatan yang luar biasa sesungguhnya. Karena kenapa? Karena kita menghormati bagaimana panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perayaan di mana saja di luar kemeriahan daripada bulan Ramadan, Ramadan itu hanya datang sekali setahun. Tapi untuk membuat perayaan, apakah perlombaan, fashion show atau apa saja misalnya, itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Maka ambillah kesempatan bagaimana makmurkan dulu masjid di bulan Ramadan. Sebab tidak ada gunanya masjid dibangun begitu besar dengan biaya besar, baru dengan kemewahan yang kemegahan yang begitu hebat, lalu isinya di dalam satu saf. Rata-rata orang tua, ya anak muda enggak. Rata-rata S3. Iya. S3 sudah sepuh sekali. Iya begitu. Kalau misalnya berani nggak kita bisa terapkan aturan seluruh misalnya aparat yang kita siagakan, gerakan sunyi di jalan raya. Itu kan dilakukan di Brunei, Bang Dimas. Di Brunei itu bagaimana dulu menerapkan gerakan sunyi di jalan raya itu ketika hari Jumat. Jadi itu makanya di Brunei Darussalam ini pernah disampaikan waktu saya mengikuti seminar internasional di Batu Licin dulu. Ada pembicara yang dari Brunei, beliau sampaikan itu bahwa di Brunei Darussalam itu jam 10 minimal itu jam 10 hari Jumat, tidak ada lagi orang yang lalu lalang di jalan raya. Itu sunyi betul. Bahkan kalau istilahnya kita di sini, kalau mau ditempati main bola, bisa orang main bola di situ di jalan raya. Kenapa? Saking sunyinya itu. Kenapa? Karena memang pemerintahnya langsung turun tangan. Untuk apa? Sunyikan itu jalan raya, untuk semuanya fokus hormati hari Jumat, untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat. Itu yang dilakukan. Nah, bagaimana kita misalnya? Bisa nggak kita ya misalnya tidak usahlah misalnya setiap hari, Jumat tapi saja. ya minimal hari Jumat. Nah, kemudian kalau sudah mahir di hari Jumatnya bisa sunyikan jalan raya, ya kita melangkah ke Ramadannya. Bisa nggak disunyikan itu jalan raya ketika masuk waktu-waktu sholat, nanti ramai ketika sudah tarawih 8 misalnya. Nah, itu setiap mulai malam pertama sampai malam ke-30 Ramadan, itu kan luar biasa sekali. Artinya ini bisa saja jadi percontohan daerah kita bahwa Parepare luar biasa ya. Dengan nilai-nilai keberagamannya di tengah masyarakat yang majemuk, di tengah masyarakat yang hiruk pikuknya dengan perkembangan teknologinya luar biasa, mampu mereka melakukan gerakan meramaikan masjid dan mensunyikan jalan raya. Seperti itu. Insan Mesra yang mendengarkan, sekali lagi kita berharap ada interaksi di nomor yang sudah kita siapkan dan Facebook. Sebelumnya Bang Ude, saya menyapa dulu untuk Ilham Mustamin, terima kasih. Esti Kuswardani, ada Pak Kunrana Radiowe, Lindungan Masjid Nurul Hidayah, lagi monitor menyimak Samsuri Rijal Madani dan Muhammad Rizal Ridwan Jafar. Nah, selanjutnya ini Bang Ude, ada yang nelpon, jadi kita terima dulu. Iya, silakan. Bang Ude, Bang? Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah cerah-cerah saja. Jadi penerimaan dari saya juga di sini ya lumayan bagus. Walaupun terkadang banyak gangguan. Jadi alhamdulillah saya monitor selalu melalui siaran manual. Oh, manual terus. Iya. Kalau mau coba bagus ya, usah dulu live streamingnya. Iya. Iya, jadi begini. Mengenai pas Turiolo orang tua dulu. Bahwa di akhir zaman nanti masjid itu di mana-mana banyak. Banyak betul. Iya banyak. Sedikit musola dulu masjid lagi. Jadi ya pilih nih kita mau sholat di mana. Iya. Terus dia bilang banjir kitab. Oh siapapun bisa mengetahui pengetahuan agama melalui kecanggihan teknologi. Iya. Dan tapi lemah iman. Ya kurang ya. Malah tetap. Jadi kalau dikaji ini secara keseluruhan, apa maksud perkataan orang tua ini? Ya akhir zaman, selalu disebut akhir zaman ya. Iya. Akan turun seseorang yang ditakuti para Yahudi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Bang Udi? Iya, Pak Aldi bisa mesra bahwa yang dimaksud akhir zaman itu ya kita lah sekarang itu akhir zaman itu. Ya, jadi akhir zaman itu kita yang dimaksud sebenarnya oleh Nabi. Yang kedua penafsirannya di situ akhir zaman adalah ketika Rasulullah SAW diutus jadi Nabi dan Rasul sebagai penutup dari semua Nabi. Jadi kalau tidak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah, berarti itu namanya sudah akhir zaman. Ya, tetapi Allah hanya memelihara yang namanya alam raya ini itu dengan Al-Quran. Yang kedua, Allah memeliharanya dengan menghadirkan dan melahirkan ulama-ulama. Dalam setiap 100 tahun akan lahir ulama yang mampu menafsirkan dan mengajarkan agama secara logis, secara pemahaman yang bagus kepada kita semua. Kemudian di zaman Nabi kan masjid hanya berapa saja, ya, belum menggejala kemana-mana sampai ke negara-negara keluar daripada Madinah, keluar daripada Mekah. Tapi begitu Islam tersebar sampai ke penjuru dunia, maka itu masjid sebagai simbol syiar Islam. Itu masjid sebagai simbol kekuatan Islam. Makanya ketika banyak masjid sesungguhnya itu bagus. Kenapa? Karena syiar Islam berkembang. Syiar Islam berkembang. Tetapi yang anehnya ketika masjid banyak, tetapi kok yang isinya ya cuma antara pokat tipe doja. Itu nih KDI. Kate doja i mah alina manang. Paling-paling S2. Iya. Sudah tua S2. Jadi isinya tidak ada. Sementara masjid banyak dibangun. Tapi ternyata kita membangun masjid tujuannya ya kadang-kadang melenceng daripada niat kita ketika kita membangun masjid. Harusnya niat membangun masjid itu betul-betul niat memang karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang karena di situ memang ada kebutuhan masyarakat di situ bahwa mereka akan menempati untuk beribadah di masjid itu. Nah, sekarang fenomenanya seperti itu, Bang Dimas, Isa Mesra. Banyak masjid tapi terbengkalai. Kita tinggal memilih mana kita yang mau sholat seperti ini, di tempat mana merasa nyaman. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai meskipun ya perkataan orang tua mengatakan mega tu nasa masigi matu, tetapi digaga penghuni dan kalau masigi di terima sempajang. Iya, masih lampe. Iya. Iya, oke. Silahkan. Halo, assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita mau dengan Brunei, mungkin Indonesia ini agak berat Bang Ude ya. Karena kita skala kecil saja Bang One. Tidak usah skala Indonesia. Jangan skala Indonesia, skala pari-pari aja dulu. Ya. Kalau ini kan kondisi Indonesia dengan pari-pari kurang lebih sama. Jadi ini kan ada di negara kita namanya hak asasi manusia. Iya. Bagaimana ini hak asasi manusia setelah disuruh umpama hanya mulu joka kujumai dari magatu sini kok hakku melo kalau istilahnya olahraga melo kalau maga
Dan di negara kita ini demokrasi kan, apakah dianggap demokrasi yang sudah kebablasan? Karena demokrasi ini memberikan kebebasan sekali kepada setiap orang. Dulu itu saya ingat Bang Ude, waktu saya masih SMP, SMA itu tidak terlalu gampang orang mengucapkan sesuatu. Tapi sekarang, begitu teknologi canggih, gampang telunjuk ini membuat dia macam-macam tulis. Mengejeklah presiden, mengejeklah pemerintah, dan terakhir, pemerintah yang duduk 2014, 19 sampai sekarang, bagaimana mau baik karena terlalu banyak uang yang dihamburkan. Bagaimana dalam agama kita? Dulu itu pemimpin dia pakai duit mantan pemimpin. Aku kue RW itu bawa Bang Ude dia kan pakai duit mantan pemimpin. Wasan kata. Tapi di mata oleh kepala desa. Desa Pak Dimas kau ni sama kadang kai RW apa sapu duit kau mantan pemilihan ini. Itu mulai kepala desa, mulai caleg, mulai pemimpin kabupaten, kota, provinsi itu uang habis sekian banyak. Bagaimana bisa masyarakat menurut hati nuraninya karena uang sudah berbicara di sini. Bagaimana dalam hal agama kita masalah uang pemberian begini Bang Ude? Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Bang One sama mesra, meskipun ya pare-pare miri ya, bagian dari Indonesia, tapi kita berbicara masalah HAM, hak asasi manusia. Tapi kalau kita berbicara masalah agama, kan tentu ada yang seperti itu. Tanya gini, dalam agama itu dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Oke, masyarakat disuruh memilih. Tapi ketika engkau sudah masuk dalam agama Islam, maka di situ ada paksaan untuk melaksanakan kewajiban. Kau sudah bersahadat. Berarti ketika Anda ditanya mau kemana pada hari Jumat, kenapa tidak sholat? Itu kan bukan berarti bukan paksaan, tetapi itu hanya menyampaikan kewajiban Anda untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Iya. Tidak ada salahnya di situ, saling memperingatkan. Dan kalau memang kenapa harus dipaksa-paksa? Karena jangan sampai bala turun, bencana turun, Anda yang diincar, kami juga bisa kena semua. Itu saling memperingatkan, saling menjaga sebenarnya. Jadi bukan memaksakan, tetapi melindungi secara bersama-sama. Ibaratnya kita di Parepare satu perahu. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan di atas perahu satu orang lalu tidak dicegah, kita bisa tenggelam. Gitu maksudnya. Jadi ini bukan lagi masalah HAM yang kita bicarakan, tetapi bagaimana ini menyelamatkan agama dengan memakmurkan masjid. Karena sesungguhnya yang menolak bala adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Ya, bayangkan. Kita bisa mendengarkan semua mikrofon pada saat orang azan. Tapi kenapa kita tidak berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat? Masjid di dekat rumah. Kita mengatakan panas, sekarang sudah ber-AC. Tapi kan begitu juga kondisinya. Kenapa? Karena memang iman dan takwa kita memang yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak kepada hiruk pikuk di dunia di luar daripada ketika kita timbang di masjid. Andai kata Allah mau, ya cukup sekali membalikkan telapak tangan sudah selesai. Tetapi kan diberikan kepada manusia. Ya silakan Anda berinteraksi, silakan Anda bersosialisasi, silakan Anda melakukan kebajikan, tetapi kan penilaiannya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memang dianjurkan untuk saling memperingatkan, ya. Kalau masalah demokrasi sesungguhnya itu masalah demokrasi ataupun HAM itu sudah lama Islam sudah menerapkan masalah HAM. Di belakang kalau sekarang yang namanya dunia barat melakukan HAM, Nabi sangat memperhatikan, bahkan tidak hanya menyentuh pada sisi manusia, binatang saja sangat dihargai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara demokrasi, hak asasi manusia dan kewajiban terhadap Tuhan itu sebenarnya memang ada batas-batasnya, Bang Ude ya. Ada batas-batasnya. Tidak sebebas-bebasnya. Tidak boleh kita hanya kata simbol saja mengatakan itu hak HAM, itu Anda. Bagi orang yang disuruh sholat, kemudian mau melakukan perjalanan, disuruh sehingga sholat, itu bukan lagi HAM di situ. Tetapi itu mengenai masalah kewajiban Anda kepada Tuhan. Kewajiban Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan hanya menuntut haknya, tapi kewajiban terlupakan. Kita ini nanti kan kalau misalnya gini, Bang Dimas, rata-rata kan sifatnya manusia sopan kepada kita kalau lagi butuh. Ya. Begitu juga kita kepada Allah kan? Iya. Kalau kita kepada Allah kalau ada maunya, sopan sekali, beruduk, pura-pura nangis lah minta. Karena
Kan ada orang seperti, tidak usahlah gambaran yang paling konkret. Baru-baru ini ada orang, ada teman, oh dulu tidak sopan, tapi begitu sopannya, akhlaknya dijaga betul, ternyata dia nyalek. Itu modelnya. Arti kenapa? Karena lagi ada maunya. Kan begitulah tabiat manusia. Ya. Makanya kalau kita mau tidak susah, yang penting pemerintah mau selesai. Seluruh komponen stakeholder dalam pemerintahan itu digerakkan. Gerakkan Satpol PP, gerakkan polisi, gerakkan TNI, semua aparat digerakkan, semua ASN digerakkan. Oke, gerakan sunyi di jalanan, semua memakmurkan masjid ketika melaksanakan ibadah salat. Kan selesai. Seperti itu. Cuma kita yang tidak mau mencoba sebenarnya. Oke, Bang Ude. Ini kan setiap tahun kayaknya kita bahas dan masih banyak yang kita lihat masjid yang pengurusnya atau pegawai syaratnya itu justru menegur kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, kemudian menangis di masjid. Bagaimana itu, Bang Ude? Sebenarnya tidak usah menegur itu dengan cara yang bijak ya. Maksud saya gini. Bahkan ada sampai memukul. Tidak boleh, jangan memukul. Gembira, justru ulama-ulama dulu itu gembira itu Bang Dimas ketika banyak anak-anak di masjid. Meskipun dia tidak sholat, meskipun dia hanya main-main. Ya. Kenapa? Karena dia sudah kenal masjid. Daripada mereka tidak ke masjid, tidak kenal mana rumah Allah, mana rumah Tuhan yang sesungguhnya. Tapi ketika mereka masjid, alhamdulillah. Kenapa? Karena telinganya itu masih ibaratnya kaset kosong. Dia masih merekam. Dia dengarkan ceramah, dia mampu merekam itu. Dia dengarkan orang sholat, dia bisa merekam, dia bisa melihat itu. Dan rekaman itu akan muncul ketika dia sudah beranjak dewasa. Oh, saya dulu pernah dikasih begini. Dia akan terngiang-ngiang seperti itu. Makanya gembira kita, tidak usah dipukul. Tetapi untuk menegurnya jangan sampai mengganggu orang sholat. Makanya di situ dibawa anak-anak yang memang sudah bisa ditegur. Bukan anak-anak yang memang tidak bisa ditegur. Maksudnya kalau misalnya umurnya 5 tahun, sudah bisa mendengarkan nasihat, sudah bisa ditegur kalau dia sudah mengerti. Kalau dikasih kata isyarat bahwa jangan ribut, itu yang dibawa seperti itu. Tapi kalau yang belum, maunya menangis saja, itu jangan dulu. Maka di sini memang perlu kita menanamkan ya pembiasaan. Karena anak-anak itu memiliki namanya sifat hubut taklil, senang meniru. Apa yang dilihat oleh orang tua, apa yang dilihat dari orang tuanya, itu juga dia melakukan. Kalau misalnya anak-anak nonton film Superboy, mau jadi Superboy, akhirnya ambil sarung, lompat dari tangga, yang begitu. Makanya kalau anak-anak mau dibiasakan dengan yang baik-baik ya bawa ke masjid. Saya tidak kurang setuju kalau kita sampai memukul anak-anak di masjid, apalagi sampai mengata-ngatai, apalagi sampai membentaknya, itu kurang bijak sesungguhnya. Tetapi kita bergembira, bahkan kalau perlu disupport, kasih 2.000, kenapa tidak? Kenapa gembirakan? Biasakan sejak dulu. Akhirnya ketika mereka baku bicara dengan teman-temannya, bagus di masjid di situ. Ada bapak nak kasih kuota 2.000. Akhirnya mereka banyak kumpulkan. Datang ke sana. Artinya gembirakan saja dulu. Ya. Karena Nabi sendiri menggembirakan anak-anak, bukan malah membuat dia sedih. Oke, silakan, Neng. Ada pertanyaan yang masuk, Bang Ude? Iya, apa itu? Bila ada seorang suami yang memualafkan istrinya, tapi tidak pernah mendidik ajaran Islam ke istrinya, yang dosa dia atau istrinya, Ustaz? Bang Ude. Seorang suami memualafkan istrinya. Mau masukkan istrinya ke dalam Islam. Tapi tidak pernah dididik. Tapi tidak pernah dibimbing. Islam, begitu. Tidak pernah dibimbing ajaran Islam. Iya kan, itu dilematis juga sebenarnya. Jadi poinnya di sini, ya bersyukurlah karena suami sudah bisa mengislamkan istrinya. Persoalannya memang harus butuh bimbingan. Ya jangan sampai memang suaminya tidak kurang paham kepada agama, apa mau diajarkan. Makanya suami ini berinisiatif untuk mencarikan guru kepada istrinya atau disuruh ikut pengajian. Berarti kenapa? Tanggung jawab suami sudah satu langkah adalah bagaimana dia memualafkan daripada istri itu. Yang bahaya itu kalau misalnya dia tinggal diam, tidak ada usahanya suami, tapi usaha memualafkan itu adalah usaha yang paling bagus sesungguhnya. Jadi itu sudah satu kredit poin kepada suami bahwa suami punya jasa yang besar terhadap Islam. Karena di samping istrinya yang orang-orang yang non-muslim, tapi setelah dia menikah, dia mampu menggiring istrinya menjadi orang-orang yang Islam. Pada sesungguhnya, kalau orang yang seperti ini kadang-kadang jauh lebih hebat cara beribadahnya, mu'allaf itu daripada orang Islam sendiri.
Kita ini Islam karena doktrin. Ya, Ya, karena, harus ada karena ini, orang bro. tua. Iya, didikan orang tua kan terbiasa ke masjid, terbiasa baca ini. Akhirnya kita terbiasa, akhirnya kita dikan Islam lah. Tapi mereka, orang-orang yang mualaf masuk Islam itu kembali nol. Jadi misalnya 60 tahun umurnya, dulu bergelimang dosa, bahkan preman. Tiba-tiba dia masuk Islam, maka itu dihitung. Sejak dia masuk Islam, baru dihitung yang namanya dosa dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kembali nol kan? Nah, seperti itu. Jadi itu istrinya yang mualaf itu baru dihitung dosanya di situ kalau berbuat dosa. Baru dihitung yang namanya pahalanya kalau dia berbuat kebajikan. Makanya suami itulah yang harus proaktif untuk membimbing istrinya. Tapi kalau dia tidak membimbing karena keterbatasan ilmunya, ini lebih parah lagi. Maka ikutkan istri untuk lebih banyak mendengarkan yang namanya pengajian. Iya. Nah, gitu. Ada pertanyaannya, Jana? Apalagi? Menggelitik kayaknya ini pertanyaan Bang Ude. Abi kata-katawa saya dengar. Bang Ude, kalau saya syahadat kembali. Keluar dulu baru masuk lagi supaya kembali nol. Enggak. Biar nak lagi buang. Itu Anda murtad itu. Berarti Anda namanya mempermainkan agama. Saya mau kembali nol. Mau anu gak dulu masuk Kristen dulu Murtad baru dulu. syahadat kembali. Nah, itu namanya mempermainkan agama. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud ini antum ini sudah dapat hidayah, ya. Dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang beruntung. Bedakan dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Oke, siap. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini pertanyaan saya postas ini bagaimana hukumnya laki-laki yang memakai emas? Ya, apalagi emas dipakai sholat, sholatnya sah atau gimana? Iya. Postas ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpel Hukum pertanyaannya. laki-laki pakai emas. Pendapat pertama mengatakan haram. Kenapa haram? Karena bukan pakaiannya, dia pakaian perempuan. Sehingga masuk dalam kategori hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk di dalamnya sehingga kata haram memakai emas itu dinisbatkan kepada laki-laki yang memakai emas karena menganggap itu adalah pakaian perempuan. Pendapat yang kedua adalah dinisbatkan dengan hukum yang boleh, ya, bahkan hanya sampai kepada tingkat makruh, dia tidak sampai pada tingkat haram. Kenapa dibolehkan laki-laki pakai emas? Karena laki-laki yang sudah menikah itu merupakan simbol di jarinya adalah cincin di jari manisnya, maksudnya adalah dia sudah menikah, memberikan secara tidak langsung nasihat kepada dirinya bahwa saya tidak boleh lagi mencari perempuan lain karena saya sudah ada cincin yang melingkar di jari manis saya sebagai simbol bahwa saya sudah menikah. Nah, sekarang kita umum ya, kenapa terjadi pelarangan laki-laki untuk memakai emas? Karena sesungguhnya dari hasil penelitian dalam dunia kesehatan, ternyata di situ emas itu serbuk halusnya ketika kita tidur, itu pori-pori kita terbuka, dan serbuk halusnya itu emas akan masuk dalam pori-pori kita dan melalui peredaran darah, dan disitulah yang mengakibatkan biasa laki-laki kena penyakit gatal-gatal. Dan itu sulit untuk disembuhkan. Lalu kenapa perempuan dibolehkan pakai emas? Karena perempuan meskipun ia serbuk halusnya emas masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori dan melalui peredaran darahnya, maka itu tetap dikeluarkan dengan darah haidnya pada saat dia menstruasi. Nah, itulah juga alasan kenapa Nabi melarang kita mendekati istri dalam keadaan menstruasi, karena yang dikeluarkan adalah racun dalam tubuhnya. Nah, jadi bagaimana orang yang sholat dengan pakai emas, maka itu hukumnya makruh. Sebaiknya jangan pakai emas dalam sholat. Kita tetap memohon ampun, ya mudah-mudahan Allah ampuni kita. Bagi yang belum tahu, dimaafkan. Bagi yang sudah tahu, maka boleh kita berhati-hati. Jangan lagi menggunakan emas ketika kita melaksanakan ibadah sholat, karena itu bukan pakaiannya laki-laki, tapi itu adalah pakaiannya perempuan. Makanya setiap laki-laki yang menikah itu membelikan emas kepada istrinya atau calon istrinya, itu sebagai mahar, ya, dalam bentuk cincin emas kepadanya. Oke, jadi itu harus diingat ya. Makanya itu Jannah, ingat gitu Jannah, sampaikan itu laki-laki bahwa perempuan itu punya jari manis.
Dia tidak butuh janji manis, yang dibutuhkan cincin di jari manisnya. Iya. Nah, gitu. Bang Ude, ada pertanyaan kok Bang Ude. Apa itu? Dua. Ya. Satu terkait Ya, silakan. masjid. Apa saja yang boleh dilakukan di masjid? Kan orang taunya cuma ibadah. Ibadah. Bisa Iya, kalau sholat. berdagang atau apa, atau urusan-urusan yang lain. Terus yang kedua, Iya. saya pernah baca entah hadis atau apa, dan kayaknya tidak berlaku sekarang, bahwa laki-laki yang ahli kitab itu dia bisa menikahi terbalik, laki-laki muslim dia bisa menikahi perempuan ahli kitab. Iya. Apakah boleh masih berlaku sampai sekarang? Jadi otomatis laki-laki kalau misalkan dia dapat istrinya Yahudi atau Nasrani, berarti bisa dinikahi begitu? Bisa dinikahi kalau dia ahli kitab. Makanya memang disebutkan di situ ahlul kitab. Tetapi ada penegasan dari Al-Quran, la tunkihul musyrikati. Yang dimaksud dengan musyrikati, orang musyrik ya. Bukan dimaksud dalam ahli kitab di situ. La tunkihul musyrikati hatta yu'minnah. Jangan engkau menikahi perempuan musyrik hatta sebelum yu'minnah, sebelum mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang disebut di situ. Jadi kalau dia ahli kitab boleh. Bahkan ada yang berpendapat meskipun dia hanyalah seorang Katolik, seorang Kristen Ortodoks misalnya, laki-lakinya Muslim, maka dia boleh menikahi itu Kristen itu. Kenapa? Karena yang mengucapkan ijab kabul adalah laki-laki. Nah, gitu. Walaupun nanti pada prosesnya dia bisa mau jadi mu'allaf kembali. Ya, yang penting jangan jadi murtad. Iya, jangan murtad baru masuk lagi kayak mau kembali nol. Langsung bilang, "Wah, aku itu besti." Melo jolo kembali nol jannah. Kembali nol. Daripada ditatar di neraka, Bang. Ya, terus yang pertama kedua itu tadi, masjid apakah sekedar tempat ibadah saja? Iya, bahwa masjid itu yang memang fungsinya adalah ibadah. Maka yang dimaksud ibadah di sini adalah yang wajibnya memang adalah sholat. Tetapi tidak menutup kemungkinan di situ ada zikir akbar, ada tadarus Al-Quran, ada perlombaan tilawah, ada perlombaan pidato di masjid, kemudian ada yang namanya majelis taklim, ada zikir, ada diskusi tentang kemaslahatan umat. Bahkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada pemerintahan yang seperti sekarang, maka masjid itu semua itu dilakukan di masjid. Membicarakan strategi perang, membicarakan kemaslahatan umat, membicarakan pembagian harta warisan, itu di masjid semua dilakukan oleh Nabi. Ya, jadi itu bisa difungsikan dengan baik. Jadi bisa itu Bang Ude musremban di masjid. Musremban selama itu bisa, kenapa tidak? Bisa. Kenapa tidak? Karena itu kalau kemaslahatan umat yang kita bicarakan. Tapi kan dulu Nabi kan tidak punya lembaga. Nabi tidak punya, maksud saya, Nabi tidak punya kantor seperti sekarang. Kalau sekarang kan punya kantor ber-AC, maka ya sebaiknya ditempatkan di situ. Di masjid tinggal kita pakai bersikir, pakai pengajian. Nah, itu yang dilakukan. Ya, itu bagian daripada memakmurkan masjid ya. Dengan pengajian majelis taklim itu memakmurkan masjid sesungguhnya. Ya, memang banyak upaya saya lihat pengurus masjid, termasuk mungkin dengan mengaktifkan remaja masjid. Itu juga dilakukan. Penting memang. Yang berfungsi secara baik. Kalau masjid mau bagus penataannya, bagus manajemennya, saya kira berikan fungsi secara totalitas itu kepada remaja. Ya, bagus sekali itu. Kemudian kan remaja kan punya dana. Dia bisa bina anak-anak di situ untuk Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra sekian. Dia bisa bina anak untuk mengajarkan bagaimana teknik azan yang baik. Dia bisa mengajarkan anak tentang merapikan sendal misalnya, dengan membersihkan masjid juga. Itu kan semuanya bisa dilakukan. Kalau manajemen masjid bagus dan fungsi remaja masjid difungsikan dengan baik, saya kira masjid itu bisa hidup. Berapa banyak orang-orang di kader di masjid, alhamdulillah berhasil. Termasuk Ustaz Saci. Iya. Iya. Di masjid semua hadir hidup itu. Oke. Ada pertanyaan nih? Kalau tidak ada saya yang bertanya. Kita bertanya. Lagi yang bertanya. Nah, bagaimana fungsi masjid ini Bang Ude? Itu kan masjid yang ada di jalur utama. Tapi kita terima telepon dulu. Oke. Silakan Bapak Firman. Silakan. Assalamualaikum Pak Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ude yang ketiga kalinya. Enggak apa-apa. Oke, silakan. Jelas dulu Bang Ude ini mengenai warisan Bang Ude. Ini yang pernah saya katakan
sebenarnya enam bersaudara, jadi meninggal satu. Artinya meninggal satu ini, artinya dia meninggal sebelum orang tuanya meninggal. Berarti menurut orang tua biasanya itu bilang putus haknya. Maksud saya begitu. Apa keputusannya? Kalau yang pertamanya sudah dibagikan yang anak orang itu masing-masing, tidak ada namanya 21, pokoknya rata. Dibagikan satu orang. Tidak ada namanya 21, jadi rata. Bukan tapi warisan, setelah rata. itu 10 tahun kemudian atau 20 tahun tidak salah, meninggal orang tuanya. Jadi tinggal anaknya ini, dibilang apakah masih ada haknya? Karena sudah putus hubungannya dengan orang tua, dengan neneknya, apakah masih ada haknya untuk anak-anak ini? Kalau terbanyak, kalau terjual itu nanti warisannya. Ya itu yang saya maksud. Masih ada haknya itu, Pak Firman. Iya. Masih ada haknya itu anak yang sudah meninggal kalau dia punya keturunan. Oh, masih ada haknya. Iya, tapi masih ada haknya itu. Sekalipun artinya putus hubungannya karena dia meninggal orang tuanya. Iya. Sebelum Karena dia kan sebelum pernah itu kan darah dagingnya. Pembagian ada tuh. Iya, ada. Masih ada itu. Karena dia darah dagingnya itu. Oh, berarti tetap mendapatkan warisan atau tetap mendapatkan warisan. Dari artinya dari om-omnya saja. Berapa saja tetap dapat. Iya. Tertentu nah. Tetap ada. Kayak ada pertanyaan lain? Iya. Karena tidak ada yang bermasalah. Artinya anak-anak juga tidak pernah menuncu. Coba kita mau bicarakan bagaimana nantinya ini. Iya. Tetap ada itu, Pak Firman. Tetap ada. Karena dia darah dagingnya toh. Iya. Oh, tapi tergantung dari omnya, apakah dia mau bagi rata atau tidak, atau saja. Iya situ. Kalau secara kekeluargaan begitu. Iya. Oh iya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya WA saja nomornya bapaknya Firman, nanti saya titip nomornya Pak Ustaz. Kalau nggak jadi salah saya urusannya Pak Ustaz. Lanjut tadi ke pertanyaanku Pak Ustaz. Di jalur utama itu biasa di jalan-jalan provinsi kan ada masjid Pak Ustaz. Nah terkadang juga pernah mengalami kita kan misalnya dalam perjalanan ini kan sudah lewat waktu Isya terutama jam-jam 9, lalu kemudian kita ingat itu kan rata-rata di masjid sampai halamannya pun dipagari dengan pagar tinggi. Bagaimana Pak Ustadz? Iya. Sebenarnya kan begini. Jam 8 sudah tutup masjidnya. Iya, artinya kan ya agak sulit memang kita mencari sekarang masjid yang terbuka sudah salat Isya. Kenapa? Karena mereka masing-masing antisipasi uang celengannya. Sekarang kan pencuri tidak mengenal lagi apakah masjid atau bukan masjid, ya pokoknya kesempatan. Ya selama selalu viral itu juga karena pemberitaan kan di medsos. Selama viral itu yang namanya mengambil uang celengan, itu sudah banyak ikut-ikutan. Oh ternyata bisa Cipale. Itu juga fungsinya media. Kalau hal-hal yang begitu tidak usah dibesar-besarkan. Karena itu bisa menjadi contoh kepada orang-orang yang memang punya niat. Ya, tapi banyak pembacaan itu Pak Ustaz, banyak penontonnya. Banyak pembacanya. Itulah kalau hal-hal yang begitu banyak penontonnya kalau orang mengaji tidak ada penontonnya. Ya, kalau pertandingan yang olahraga itu banyak hadiahnya, tapi kalau orang yang mengaji kan tidak ada hadiahnya. Berapa sih hadiahnya seperti itu? Jadi ini jadi pelajaran kepada kita sesungguhnya bahwa ada beberapa masjid yang tetap buka meskipun ya saya pernah singgah mau sholat memang tidak ada masjid yang terbuka. Saya biasa sholat hanya di terasnya saja karena habis sholat Isya mereka sudah tutup semua. Tapi kalau kita dalam perjalanan kan memang makanya kita itu diberikan oleh Allah melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jarak 80 km itu sholat sudah bisa dijamak. Maghrib dengan Isya diambil dulu maghrib 3 rakaat, Isya bisa diambil 2 rakaat. Itu kan nanti di Isyanya kita ambil maghribnya bisa. Ya. Oke. Silakan. Ya, bukan sekedar sholat sebenarnya Pak Ustaz itu kan bisa ditempati juga singgah boleh sebentar. Untuk baring-baring biasa. Halo, assalamualaikum Bang Ode kembali. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi Bang Ode. Sekarang kita berbicara TKW dan TKI ya. Itu kan TKW kita itu banyak yang kelihatan media hanya karena kesenteraan. Jadi mega naso di televisi karena dia mau dibunuh, mau diapa. Sedangkan yang berhasil itu jarang ditampilkan. Jadi kadang banyak
orang-orang Indonesia itu merasa takut kerja di daerah khususnya Arab Saudi ya. Karena kita tahu Arab Saudi dibilang negara Islam, tapi ini yang jadi pertanyaan, kadang orang ini kesian mau mencari kerja, apakah calonnya yang salah, apakah PPTKI-nya, atau memang orang di Arab Saudi ini angkat tahu pak makanya puji-puji tuh anak darah Indonesia kok tuh anak. Iya. Nah ini pertanyaan, apakah karena kita tahu Arab Saudi itu negara Islam, tapi kejadian banyak karena anak namelo candring dari namelo dapat tadi, nah, jadi ada TKW sampai membunuh majikan karena kondisi dia mau disukai tapi dia hanya mau cari uang di negara orang. Bagaimana juga statusnya yang mengurus ini, mengurus dia ke sana. Terima kasih Bang Ude. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya, bedakan ya. Kalau dia pengurusannya adalah ilegal, itu yang bermasalah. Kalau dia pengurusannya legal, itu yang tidak masalah. Jadi harusnya kita bisa bedakan itu, Bang Ude, bahwa penyaluran TKW atau TKI ke Arab Saudi itu sesungguhnya kan di Depnaker itu sudah ada garis komandonya. Kemudian mereka itu dibimbing dulu sebagai asisten rumah tangga. Sekarang kan bukan lagi pembantu, disebut dengan asisten rumah tangga. Bahkan berapa banyak TKW kita yang berhasil di tanah Arab, bahkan ada yang sampai menikah dengan juragan orang-orang Arab di sana. Berapa banyak mereka sukses ketika mereka bersuamikan dengan orang Arab, dan mereka jauh daripada apa yang kita apa yang kita persepsikan kepada orang-orang Arab bahwa seperti itulah, ternyata tidak ya. Tapi meskipun ada sebagian ya memang oknum ya yang terjadi seperti itu. Apa tanah Arab ya Pak Ustaz ya, kadang-kadang memang makan mana ya. Iya. Ada apa istilahnya? ada pemaksaan sehingga yang berkembang di masyarakat kita ya seperti itu, bahwa rata-rata orang Indonesia jadi TKW di tanah Arab ia mendapatkan perlakuan yang kurang adil dan terzalimi. Padahal tidak sedikit juga mereka yang berangkat justru mereka mendapatkan layak hidup ya, bahkan melebihi daripada apa yang mereka janjikan. Nah, makanya itu harusnya kita lihat, carilah pengurus yang resmi yang betul-betul bisa menyalurkan yang namanya TKW. Karena itu biasanya dikoordinir oleh pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, tapi mereka harus dikarantina dulu dan mereka dididik. Kalau mereka mau ke Korea, itu mereka minimal dididik dengan bahasa Korea. Kalau mereka ke tanah Arab, itu mereka minimal diajarkan dengan bahasa Arab dulu sebagai alat komunikasi bagi mereka. Dan itu sudah resmi. Tapi kalau ada orang-orang yang di luar daripada yang tidak resmi itu ilegal, nah ini yang bisa bermasalah. Masalahnya apa? Kadang-kadang mereka jual itu perempuan sampai ke sana. Dan mereka komunikasikan bahwa kalau ini boleh ini, boleh ini. Nah, itu kan yang iming-imingnya kan seperti itu. Sehingga mereka memperlakukan anak-anak bangsa dalam artian bahwa mereka bisa mensoliminya, mereka bisa memanipulasi daripada gajinya atau apa saja. Kalau ini yang terjadi, maka dosa bagi pengurus, dosa bagi orang-orang yang melakukan bisnis seperti itu. Iya. Kesadaran masyarakat mungkin juga bahwa harus melalui PJTK yang ilegal, kemudian skill juga yang dibutuhkan karena terkadang karena mau ringkas, mereka berangkat saja tanpa dilengkapi dengan skill yang dibutuhkan sehingga gampang dipermainkan. Betul. Kemudian perlindungannya kurang karena proses pemberangkatannya melalui jalan tikus misalnya di Malaysia seperti itu. Seperti itu Bang One. Pak Guru ini juga Bang Dimas, kadang-kadang ada TKI kita memang agak nakal-nakal juga. Disuruh tutup aurat, dia tutup aurat, yang kayak gitu. Nah, makanya kalau lebih banyak kan ya pakai cadar lah kalau bisa pakai cadar. Karena meredam daripada nafsu laki-laki yang ada di sana. Karena itu beda kalau kondisi kita di Indonesia. Di Indonesia dibukakan saja enggak mempan. Kalau di sana ya sudah. Kenapa kan daerah panas kan seperti itu. Oke, seperti itu Bang One. Sedikit ini keluhan juga ini Bang. Bang One terkait dengan masjid. Ini kan lagi rame-ramenya ini salat lail. Bahkan ada masjid kebetulan dekat rumah juga dari 21, 23, 25. Tidak ada.
27, 29 itu kan jam-jam 1 sudah bunyi masjidnya. Makanya mau ke pengajian Bang Ude, cek demi muni-muni, makanya mau kelinga. Kalau dia sebenarnya memberitahukan masyarakat bahwa malam itu ada kegiatan sholat, tapi kan yang terkadang yang diputar lagu-lagu itu kan kalau speaker toa itu mengganggu kan sekali. tidak terlalu bagus tidak untuk respect dengan bagaimana itu Bang Mas Isa Mesra. Iya, Sarmatu saya tidak respect yang seperti itu. Kasihan tetangga, mereka mungkin mau beristirahat, mereka mau artinya nyaman yang keluar, tapi dibunyikan lagi pakai speaker lagi, itu kan mengganggu sekali sebenarnya. Kalaupun ingin ya melakukan sholat lail, kan di masjid sudah disampaikan ketika jamaah sholat isya, tarwih, bahwa sebentar malam jam 1, jam 2 kita akan melaksanakan sholat lail, artinya sholat tasbih, ada salat taubatnya, kemudian kita tutup dengan witir. Kan bisa saja seperti itu. Ya, tidak perlu harus membunyikan mikrofon suara-suara keluar. Karena itu ada sebagian tetangga yang mungkin mau istirahat atau apa dari kantor dia sudah capek misalnya. Mereka terganggu dengan hal yang seperti itu di jam-jam 1, jam 2. Itu kan ada di Parepare ada sebagian masjid seperti itu. Dan itu harus dihimbau. Tapi untuk tidak mengeluarkan suaranya, ya, karena kalian mungkin ya ingat ya bahwa kenikmatan beribadah itu bisa dirasakan bagi orang yang memiliki nilai akhlak yang santun, nilai akhlak yang baik. Karena bagian daripada akhlak itu adalah tidak mengganggu orang. Untuk apa kita beribadah euforia, lalu kita bagus tahajudnya, bagus salat ininya, tapi terganggu orang-orang yang di sekitar kita. Milo yang parah Bang Ude. Nah, makanya nasekimatu kafir itu apa masih? Anda tidak seperti itu. Artinya kita tetap menyampaikan dengan cara yang bijak. Tapi Pak, silakan beribadah, tapi tolong jangan ganggu tetangga dengan mengeluarkan suaranya seperti itu. Kan tidak bijak juga. Sementara ada orang mau istirahat, itu kan orang-orang tidur kan bagian daripada ibadah juga. Loh, kalau sama-sama ibadah belum saling mengganggu, kan tidak fair namanya. Ingat tarahum ruk'an sujada, simahum fi wujuhin min asaris sujud. Itu dalam surah Al-Fat. Jadi ada kentara bekas sujud. Makna kentara bekas sujud di sini adalah mereka sopan, mereka santun kepada orang dan tidak mengata-ngatai orang. Termasuk itu tadi perlakuan kita. Kita mungkin yang pegang kuncinya masjid, kita mau apakan saja suaranya, tidak ada masalah. Tapi ingat, Anda tidak hidup sendiri, Anda hidup sekitar bersama dengan orang lain di sekitar Anda. Coba na JBL mo, salon na speakernya dia nama digaga Bangun. Itu. Itulah. Bayangkan itu, saya pernah dengar jam 1 malam, jam 1:30. Lagunya itu akhir Ramadan. Saya bilang siapa bunyikan musik seperti ini? Harusnya ini bertindak adalah DMI. Sampaikan itu, tidak usahlah masyarakat sampaikan. Karena kalau masyarakat menyampaikan, kita tidak punya wewenang di situ, tidak punya jabatan apa-apa. DMI yang harus turun. Ada gesekan. Mudah-mudahan DMI, kalau bisa DMI itu diikuti dengan pemerintah setempat, apakah lurah, camat, atau ada babinsa, sampaikan begitu. Mudah-mudahan Ustaz Hasib bisa menyampaikan. Iya, insya Allah. Oke, seperti biasa, Bang Ude. Ada api suatu sudah. 2 menit. Oke, siap. Baik, Insya Mesra. Saya kembali bahwa sebentar malam kita berada pada malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan dengan tema memakmurkan masjid. Insya Mesra, ibadah sholat 5 waktu di masjid itu adalah memang yang wajib adalah sholatnya. Tetapi kenapa diharuskan? Karena memang kita mau hidupkan dan memakmurkan masjid. Kalau laki-laki yang sholat ke masjid, itu namanya laki-laki soleh, ya. Kalau dia di rumah, laki-laki soleha namanya. Makanya makmurkanlah masjid, insya Allah itu ada berkah. Dengan fadilah sebentar malam ke-22, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan diberi, dan dia akan datang pada hari kiamat dengan terbebas dari kesedihan dan segala kesusahan. Insya Allah kita akan dapatkan itu karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Insan Mesra, dialog kita pada sore hari ini. Semoga banyak hal yang bisa kita petik. Anda dapat kembali mendengarkan program ini di channel YouTube Radio Mesra Parepare atau pukul 6 pagi di 102,8 FM
Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Anda masih mengikuti www.radiomesra.com.